Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Medris Nilam Bestari Syanturi dengan NIM channel 24014 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul penyelesaian sengketa bisnis. Terima kasih kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI CI KNR CSRS selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Poin pembahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu definisi sengketa bisnis, model pengelompokan sengketa bisnis, cara penyelesaian sengketa bisnis, lembaga penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, prinsip-prinsip penyelesaian sengketa bisnis, alternatif penyelesaian sengketa bisnis, dan contoh. Nah, yang pertama, apa itu sengketa bisnis? Sengketa bisnis adalah perselisihan atau konflik yang timbul antar dua pihak atau lebih dalam hubungan bisnis atau kegiatan usaha, baik karena perbedaan kepentingan, pelanggaran kontrak, maupun karena ketidaksepakatan dalam pelaksanaan perjanjian bisnis. Sengketa ini dapat melibatkan individu perusahaan, lembaga, atau negara yang memiliki hubungan hukum dalam bidang perdagangan, jasa, atau kerjasama usaha lainnya. Menurut Maxwell J. Fulton adalah suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar. Sengketa bisnis muncul karena berbagai alasan dan masalah yang melatar belakanginya, terutama karena adanya konflik of interest di antara para pihak. Sengketa yang muncul di antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. Model pengelompokannya itu Bambang Sutioso dalam bukunya yang berjudul Penyelesaian Sengketa Bisnis mengelompokkan sengketa bisnis sebagai berikut. Pertama, sengketa perniagaan, sengketa perbankan, sengketa keuangan, sengketa penanaman modal atau investasi, sengketa perindustrian, sengketa HKI atau hak kekayaan intelektual, sengketa konsumen, sengketa kontrak, sengketa pekerjaan, sengketa perburuhan, sengketa perusahaan, sengketa hak, sengketa properti, dan sengketa pembangunan konstruksi. Di sini ada beberapa cara penyelesaian sengketa bisnis berdasarkan sudut pandang pembuat keputusan. Ada 3, yaitu pertama, adjudikatif. Cara penyelesaian sengketa bisnis secara adjudikatif dilakukan dengan mekanisme penyelesaian yang ditandai dengan kewenangan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa di antara para pihak. Yang kedua, ada konsensual atau kompromi, yaitu cara penyelesaian secara kooperatif atau kompromi bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution. Yang ketiga yaitu kuasi adjudikatif, yaitu cara penyelesaian sengketa bisnis ini mengombinasikan unsur konsensual dan adjudicatif. Dari berdasarkan sudut prosesnya itu ada 2, yaitu litigasi atau ordinary court atau court settlement. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal atau law approach, seperti pengadilan umum dan pengadilan niaga. Yang kedua itu pengadilan non-litigasi atau sering disebut extraordinary court atau out of court settlement. Non-litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal seperti arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi online, dispute resolution online. Selanjutnya, lembaga penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Ada beberapa lembaga penyelesaian sengketa bisnis Indonesia, yaitu pengadilan umum, pengadilan niaga, arbitrase, dan penyelesaian sengketa alternatif melalui mekanisme negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, dan penilaian ahli. Pertama, kita bahas pengadilan umum merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50 tentang
Peradilan bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Berdasarkan isi dari pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa pengadilan negeri berwenang dalam memeriksa sengketa bisnis. Yang kedua, pengadilan niaga, yaitu pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan, pernyataan pilot dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta sengketa hak kekayaan intelektual yang meliputi hak cipta, hak merek, dan hak paten. Yang selanjutnya itu arbitrase, berasal dari kata arbiter yang berarti wasit. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase definisikan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dalam bidang perdagangan. Selanjutnya itu prinsip-prinsip penyelesaian sengketa bisnis. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kesepakatan para pihak atau konsensus. Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Prinsip inilah menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa. Prinsip yang kedua itu prinsip kebebasan berkontrak. Kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa itu penting kedua yaitu untuk dimana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketa diselesaikan, atau principle of free choice of means. Prinsip kebebasan memilih hukum. Prinsip ini yaitu untuk menentukan sendiri hukum apa yang diterapkan bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan atau arbitrase terhadap pokok sengketa. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip itikat baik atau good faith. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikat baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Selanjutnya itu prinsip exhaustion of local remedies. Merupakan hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh atau exhausted. Contoh sengketa bisnis. Pertama, penanaman modal. Unsur pertama untuk bisa membangun perusahaan adalah dengan adanya modal. Bahkan agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, beberapa perusahaan terus berupaya untuk bisa mendapatkan suntikan dana. Tetapi urusan pemodal dengan perusahaan bukan merupakan perkara sederhana. Terkadang kerjasama dengan beberapa investor justru bisa menjerumuskan perusahaan ke dalam sengketa bisnis. Kedua, perbankan. Sebuah perusahaan juga sangat mungkin berhubungan dengan bank, baik sebagai pemberi modal atau hanya sekedar menjadi nasabah dari bank tersebut. Timbulnya hubungan dengan pihak bank tersebut juga bisa menyebabkan timbulnya permasalahan. Selanjutnya, kekayaan intelektual. Selanjutnya merupakan sengketa bisnis di Indonesia yang kerap terjadi, yaitu permasalahan yang melibatkan kekayaan intelektual. Dalam jenis perselisihan ini, pihak yang bermasalah bisa saja antara perusahaan dengan mitra bisnis, dengan karyawan, atau dengan perusahaan lain. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa bisnis merupakan proses penyelesaian perselisihan dalam hubungan komersial akibat manifestasi atau perbuatan melawan hukum. Penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau pengadilan maupun non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa atau APS seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Tujuannya itu untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjaga hubungan kerjasama dan stabilitas perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.